ya Rasulullah, lalu apa yang dapat membersihkan hati tersebut? Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث، اتق الله حيثما كنت. وقال أيضا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiya qalbun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kita pada hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yaitu menjaga hati. Hadirin yang dirahmati Allah, hati itu adalah sentral dari kehidupan manusia. Hati itu adalah salah satu cerminan dari kehidupan manusia. Hati itu juga harus selalu dijaga. Hati itu bisa bersih dan bisa pula kotor, tergantung kepada orang yang memiliki hati tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah pentingnya kita menjaga hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal muqaddimah yang kami sampaikan tadi. Kata baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu sehat, baik, bersih, maka baiklah seluruh organ tubuhnya, baiklah seluruh perbuatannya, baiklah seluruh ucapannya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau yang segumpal daging itu tadi kotor, rusak, buruk, maka rusak dan buruklah segala amal perbuatannya. Apa itu? Dilanjutan hadis tersebut kata baginda, ala wahya qalbun, ketahuilah bahwa dia itu, yang segumpal daging itu, yang penentu bagi diri manusia itu, itulah dia yang disebut dengan hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita beranjak dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, bahwa salah satu tolak ukur dari cerminan kehidupan seseorang manusia itu adalah dari hatinya. Maka ketika andai seorang itu bersih hatinya, maka segala ucapannya, segala perbuatannya, segala tindaknya akan melahirkan yang bersih-bersih. Ucapannya akan memberikan manfaat, tunjuk ajarnya akan manfaat sampai kepada kematian. Tapi andai kata hati yang segumpal daging, kata Rasulullah tadi, kotor,
buruk, maka seluruh perbuatannya akan buruk. Tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, orang akan menakutinya, orang merasa tidak aman atas kehadirannya karena lisannya berucap selalu menyakitkan, lisannya berucap selalu tidak jujur, lisannya berucap selalu menguraikan kata-kata yang kotor, cacian, makian dan lain sebagainya. Sehingga terkadang tidak jarang orang risih akan kehadirannya. Maka di sini, kalau dalam suatu kelompok masyarakat, masyarakat akan menganggap hadirnya tidak meramaikan dan perginya tidak membuat sunyi. Maka kalaulah seandainya ini terjadi, la i'tibara li dzati, tidak ada arti dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam itu semua hadirin, untuk membersihkan hati yang kotor tadi, apa resep yang harus kita lakukan? Dari mana kita harus mengambil sumber untuk membersihkannya? Karena hati ini adalah sifatnya di dalam dan tidak terlihat oleh kita, serta tidak dapat kita jangkau dengan panca indera kita yang ada ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita kembali bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa hati manusia itu bisa berkarat, bisa kotor bagaikan besi yang berkarat. Saudara-saudara, hati kita ini bisa kotor, kata baginda Rasulullah, yang mungkin tadinya bersih, awalnya tadinya putih, tapi oleh karena ucapan kita selalu berdusta, tingkah laku kita selalu menyakitkan dan lain sebagainya, maka datanglah suatu dosa. Ketika dosa itu sampai kepada kita, gelap hati kita, dan ketika hati gelap, susah untuk menerima kebenaran, susah untuk mendengarkan nasihat, dan tidak mau menerima apa-apa yang ada di dalam syariat Islam tersebut. Sehingga banyak lalai. Lalu oleh karena mendengar ucapan baginda Rasulullah tadi bahwa hati manusia itu bisa berkarat bagaikan besi, sahabat bertanya, "Wa ma zalakuha ya Rasulullah?" Kalau seandainya hati manusia itu bisa berkarat bagaikan besi ya Rasulullah, lalu apa yang dapat membersihkan hati tersebut? Rasulullah mengatakan, "Qiraatul Quran wa dzikril maut." Banyak kamu baca Quran dan sering ingat akan kematian, maka ini adalah obat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saudara-saudaraku, kalaulah seandainya kita dapat melihat secara global, secara keseluruhan, bahwa di mana fenomena-fenomena akhir zaman sudah sangat jauh dari apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena dengan berbagai hadirnya kecanggihan-kecanggihan ilmu pada saat ini, sehingga melalaikan diri kita dari membaca Al-Quran, melalaikan diri kita dari mentadabburi Al-Quran, melalaikan diri kita dari menafsirkan Al-Quran, sehingga banyak waktu kita yang terbuang, banyak waktu kita yang sia-sia, bahkan mau tidur, bangun tidur, hampir di seluruh aktivitas kita memalingkan Al-Quran dan beranjak kepada smartphone ataupun Android yang ada saat sekarang ini. Dan hal ini tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana hati kita akan bisa bersih kalau obat penawar pembersih yang dinyatakan Rasulullah tadi kita tinggalkan? Bagaimana kotoran akan bisa terangkat kalau tidak ada alat yang bisa untuk menyapunya? Sementara sapu itu terus kita tinggalkan, maka kotoran itu akan terus bertambah dan terus bertambah. Hati kita pun akan terus gelap. Efek daripada itu akan lahirlah sifat iri, lahirlah sifat dengki, sifat hasud, sifat khianat, memfitnah, meribah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Inilah yang akan dilahirkan oleh sifat atau hati yang kotor tadi. Saudara-saudaraku, tapi seandainya kita sering membaca Al-Quran,
sering menghafal Al-Quran, sering mentadabburi Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan tetap bersih, hati kita akan tetap tenang. Kenapa? Karena orang-orang yang bersama Al-Quran, maka Allah akan menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami jugalah yang akan memeliharanya. Artinya ketika kita bersama Al-Quran, Allah pun akan memberikan pemeliharaan itu kepada diri kita bersama Al-Quran tersebut. Dan terakhir obatnya, kata Rasulullah SAW, yaitu adalah mengingat-ingat kematian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, obat salah satu dari membersihkan hati ini adalah banyak kita mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan seringnya kita mengingat-ingat kematian, maka akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita akan merasa takut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik azabnya yang berupa di dunia ini, terlebih lagi nanti azab Allah di akhirat. Nah, ketika rasa ketakutan itu sudah datang dalam hati kita, datang pada diri kita, maka insya Allah hati kita akan condong lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kata Rasulullah, berbuatlah kamu untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu hidup untuk selamanya, dan beramallah kamu untuk akhirat kamu seolah-olah kamu hari esok akan mati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.